Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Ini adalah cerita tentang sedikit kesalahpahaman, komedi dan murim. Menceritakan seorang pemimpin kultus iblis yang memiliki putra sematawayang setelah 3 putra lainnya meninggal karena perebutan kekuasaan. Bermaksud untuk menjadikan putranya yang paling bungsu untuk menjadi pemimpin kultus iblis yang baru. Namun putra bungsu yaitu Yugang tidak menginginkan posisi sebagai penerus. Dia menginginkan hidup biasa dan tenang. Namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengatakan keinginannya, pemimpin kultus iblis Ashura akhirnya binasa. Dan ada pemberontakan di kultus demonik yang membuat Yugang dibawa pergi oleh bawahan setia Asura, Pung Cheon, dan bermaksud untuk menjadikan Yugang sebagai penerus yang terkuat di dunia. Namun Yugang masih bersikeras tidak ingin menjadi penerus, tapi Yugang tidak bisa mengatakannya. Cerita diawali di malam hari. Tengah terjadi pertarungan sengit antara anggota kultus iblis dan faksi ortodok. Seorang pria yang disebut sebagai Rising Star Martial Soul, yaitu Baek Mugeol, melawan mereka para anggota kultus iblis. Dia menyerang dan menghabisi para bawahan, dan berakhir di sebuah tempat di mana pemimpin kultus iblis berada. Mugeol berteriak mengatakan pada akhirnya mereka bertemu, Heavenly Demon Asura. Di sebuah tebing tinggi, Asura menatap ke bawah ke arah Mugeol dengan tajam dan niat menghabisi. Asura melipat tangannya dan hanya menatap tajam ke arah mereka. Tidak ada gerakan sedikit pun darinya. Dia hanya menatap ke arah mereka dengan tenang. Namun tatapan itu membuat orang-orang dari faksi ortodok mengalami tekanan mental yang mengerikan. Mereka seolah tidak bisa bergerak sama sekali. Mugeol juga yang merasakan tatapan itu tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya lebih banyak. Dia bergumam. Ia tidak menyangka Asura masih bisa mengeluarkan energi sehebat itu meskipun dia sendirian, seperti yang diharapkan dari pemimpin kultus demonik yang mendominasi era. Ekspresi yang ditunjukkan Asura begitu dingin. Legenda di antara legenda aliran demonik, kekuatan kultus Heavenly Demon Asura, wujud tertinggi yang dipuja oleh kultus demonik, dan mereka mengorbankan kehidupan mereka untuk menjalankan keinginannya. Tinggal menunggu waktu sebelum dunia berada di bawah telapak kakinya. Namun itu sebelum dirinya Mugeol muncul. Karena dirinya sudah muncul, maka tidak ada lagi Asura yang mendominasi. Mugeol berteriak mencibir. Adakah kata-kata terakhir Asura yang ingin disampaikan? Asura menyeringai, yang kemudian tertawa terbahak-bahak. Suaranya disertai dengan niat menghabisi. Bahkan itu menimbulkan lebih banyak tekanan dan kengerian bagi orang-orang faksi ortodoks. Ketika yang lain telah hampir tumbang karena tekanan itu, Mugeol berbeda. Dia masih sanggup berdiri dan bergumam. Itu cukup digunakan sebagai pengorbanan demi kisah kepahlawanannya. Dia menyeringai dan melanjutkan. Tidak akan menyenangkan jika ia mengakhiri semua ini dengan cepat. Ia akan bermain-main dahulu dengan Asura untuk menunjukkan kekuatannya, sang Rising Star Baek Mugeol. Dia berteriak bahwa kejahatan Asura kini telah berakhir. Datanglah padanya dan serahkan dirinya. Asura masih diam. Tatapannya masih tajam dan setenang biasanya. Namun kata-kata selanjutnya membuat semua orang terkejut. Yang mana dia menggunakan transmisi suara pada Mugeol mengatakan untuk mengampuni dirinya. Mugeol langsung kaku untuk beberapa saat. Dia kemudian merasa ada yang aneh.
Dia mengira dirinya tengah berhalusinasi. Lawannya adalah Heavenly Demon Asura, wujud tertinggi dari aliran demonik. Tidak mungkin Asura merendahkan dirinya dan memohon untuk mengampuni hidupnya dengan segala macam cara. Namun sepertinya Mugeol tidak salah dengar. Asura dengan tatapan yang masih tajam menggunakan transmisi suaranya lagi. Sepertinya ucapannya terdengar kurang putus asa. Ia memohon, bisakah Mugeol mengampuninya kali ini saja? Mugeol laki-laki terdiam. Dia yakin sekarang, itu adalah transmisi suara dari Asura. Asura yang auranya masih mendominasi mengatakan lagi, ia akan hidup tenang seolah-olah ia akan binasa. Ia akan hidup jauh dalam pegunungan dan tidak akan muncul di Ciangu. Jadi ia mohon pada Mugeol untuk mengampuninya. Dengan sedikit tidak nyaman, Mugeol berteriak itu tidak mungkin. Tubuhnya gemetar karena marah. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ia berencana menjadi pahlawan melalui pertarungan ini. Semua rencana itu sirna karena Asura yang pengecut. Asura menggunakan transmisi suara lagi mengatakan, ia harus menjaga citranya. Jadi ia hanya memohon menggunakan transmisi suara. Kata-kata itu membuat Mugeol semakin kesal. Tubuhnya semakin bergetar karena marah. Orang-orang faksi ortodoks lainnya juga bingung melihat Mugeol yang menjadi seperti itu. Mugeol yang tidak memiliki pilihan lain, segera melompat dan menerjang ke arah Asura. Dia berteriak dalam transmisi suaranya. Jika Asura takut kehilangan wajahnya dan kehormatannya karena sesuatu semacam itu, maka binasalah saja. Asura yang tadinya meminta belas kasihan tentu tidak akan tinggal diam saja. Dia menarik pedangnya, namun niat bertarungnya tidak begitu kuat. Dia masih memohon untuk memikirkan apa yang ia katakan sebelumnya. Untuk melepaskannya dan ia akan bersembunyi tinggal di dalam hutan. Sepertinya Mugeol salah paham. Dia berteriak, apakah Asura meremehkan seni bela dirinya sampai akhir? Ia tidak begitu mengerti, tapi ia akan menghabisi Asura dengan pedangnya. Di sisi Asura, dia telah pasrah dengan apa yang akan terjadi padanya. Dia bergumam, apakah itu adalah caranya ia binasa? Keduanya tidak ada yang menghentikan serangan. Di sisi Mugeol, dia ingin menghabisi Asura karena ingin menjadi pahlawan bagi dunia ini. Sedangkan di sisi Asura, dia bertarung karena terpaksa, dan itu hanya satu serangan yang mereka tukar. Pertarungannya berakhir dengan satu serangan. Mugeol yang sudah sangat percaya diri akan menang, binasa dalam satu serangan, dan pemenangnya adalah Asura, sang Heavenly Demon dari kultus demonik. Waktu berlalu 22 tahun kemudian. Di bagian dalam kultus demonik, hiruk-pikuk dari sekte demonik tidak terlihat. Di dalam ruang pertemuan, Asura yang terlihat telah menua masih memikirkan apa yang terjadi dalam 22 tahun lalu. Dia masih mempertanyakan, mengapa saat itu Mugeol tidak menggunakan kemampuan terkuatnya untuk melawannya? Namun berkat itu, ia masih bisa mengamankan posisinya sebagai Heavenly Demon. Juga, ia membesarkan generasi selanjutnya. Jadi tidak masalah. Ia bersyukur juga karenanya. Tetap saja, karena ia hanya fokus dengan kekuatan. Ketiga putranya memperebutkan posisi pewaris kultus demonik, sehingga mereka semua binasa tanpa tersisa. Namun ada satu putranya yang tersisa, yaitu Doyugang. Saat Asura tengah duduk dan memikirkan masa depan kelangsungan kultus demonik, tiba-tiba seseorang memasuki ruangan dan memanggil Asura dengan sebutan ayah. Menanyakan, apakah Asura baik-baik saja? Dia adalah Doyugang, keturunan terakhir dari Heavenly Demon. Asura memandang putra bungsunya itu dan bergumam. Yugang itu berbeda. Dia dibesarkan agar tidak terbutakan oleh daya dan kekuatan. Dan sebelumnya, ia juga telah mengatur agar Yugang bisa menjadi ketua kultus terkuat. Yugang mengeluarkan selembar kertas dari balik bajunya dan bermaksud untuk mengatakan sesuatu. Tapi berhenti karena Asura segera melenggang pergi dan mengatakan ia baik-baik saja. Tidak perlu khawatir padanya. Asura bergumam, suatu hari, Yugang pasti akan melampauinya dan menjadi ketua kultus demonik terkuat yang pernah ada. Para bawahan yang melihat Asura menjawab Yugang merasa bahwa Asura yang mengerikan ternyata sangat baik. Mereka sudah menduga dan yakin bahwa ketua kultus selanjutnya adalah Doyugang. Mereka bersyukur
karena Yugang adalah keturunan langsung dari Asura sang Heavenly Demon. Namun di sisi Yugang, dia terlihat tidak begitu senang. Dia meremas kertas di tangannya yang baru saja dia keluarkan dari balik bajunya. Dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk berbicara pada ayahnya Asura. Yang pada akhirnya, dia memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Dia menulis beberapa kata lagi namun terhenti karena seseorang mengetuk pintu kamarnya. Dia menanyakan, siapa yang mengganggunya? Seseorang itu masuk. Dia adalah ahli penyiksaan Saeng Saga. Saeng menangkupkan tangannya dan menyapa Yugang dengan sebutan pemimpin kultus muda. Saeng mengatakan dengan tertawa, atas perintah dari Yang Mulia Asura, ia datang ingin menyampaikan apa yang telah ia lakukan pada anggota sekte ortodoks. Tatapan Yugang tajam memandang Saeng bergumam. Ia yakin ayahnya pasti menguji kelayakannya sebagai ketua kultus selanjutnya. Yugang meminta untuk Saeng menceritakan detailnya. Mimin sengaja tidak menceritakan apa yang dilakukan Saeng pada penjahat yang dimaksud, karena terlalu keras, jadi kita skip saja. Setelah menceritakan itu, Saeng bergumam. Bahkan di antara kultus demonik, hanya dirinya satu-satunya yang bisa melakukan hal mengerikan seperti itu. Yugang pasti akan puas dengan apa yang ia lakukan. Dia menatap Yugang dengan harapan Yugang akan puas. Tapi tiba-tiba reaksi Yugang tidak seperti yang Saeng inginkan. Yugang tiba-tiba memukul meja mengatakan dengan teriakan, itu masih belum cukup. Saeng juga sepertinya salah dengar. Dia mengira bahwa Yugang mengatakan berlebihan, yang membuat Saeng meminta maaf karena ia terlalu berlebihan. Tapi dia sadar bukan itu yang Yugang katakan. Itu membuatnya segera bergetar ketakutan penuh pertanyaan. Apakah Yugang baru saja mengatakan itu masih belum cukup? Dia memandang Yugang dengan takut melanjutkan gumamannya. Seperti yang diharapkan, Yugang memang keturunan dari Heavenly Demon Asura. Saeng dengan terbata-bata mengatakan, mulai saat itu juga, ia akan melakukan lebih baik lagi. Ia akan pastikan penjahat itu tidak akan pernah bisa berjalan. Setelah laporannya selesai, Saeng pergi meninggalkan Yugang sendirian. Di sisi Yugang, dia terduduk kembali. Wajahnya pucat dan lagi tubuhnya keringat dingin. Dia ketakutan mengatakan kultus demonik memang gila. Sangat tidak manusiawi. Dia mengingat ketika Saeng menceritakan semua tentang apa yang dilakukan pada penjahat yang ditahan. Menurut Yugang, Saeng sangat kejam sampai-sampai dia harus memikirkan hal lain agar tidak mendengar apa yang Saeng katakan. Di tengah Saeng menjelaskan apa yang dia lakukan, Yugang gemetar ketakutan dan bergumam. Apakah itu adalah hal yang wajar dilakukan manusia? Ia berharap Saeng berhenti mengatakan itu. Namun ia tidak bisa karena dia sadar dirinya adalah bagian dari kultus demonik. Saat ini, ia masih terlalu lemah. Ia tidak boleh goyah. Namun semakin lama semakin mengerikan. Hingga membuat Yugang secara tidak sadar berteriak tidak cukup. Seharusnya itu meminta untuk Saeng berhenti berbicara. Tapi yang keluar dari mulut Yugang berbeda. Yugang menyesalinya. Ia tanpa sadar mengatakannya. Dia mengingat bahwa Saeng mengatakan akan melakukan hal yang lebih parah lagi. Ia tidak percaya orang-orang kultus demonik akan melakukan hal yang begitu kejam karena musuh mengintai kultus demonik. Itu terlalu keji. Yugang tanpa sadar meremas kertas yang berisi tulisan yang baru saja ia buat. Yang mana isi dari surat itu adalah, ia tidak cocok untuk menjadi penerus memimpin kultus demonik selanjutnya. Yugang menghela nafas mengatakan, hari ini juga, ia telah gagal untuk mengatakannya. Dirinya benar-benar tidak cocok untuk menjadi penerus kultus demonik. Ia hanyalah pria yang ingin hidup normal, namun semua orang telah salah paham padanya. Pernah suatu ketika, seorang pelayan menanyakan kemana Yugang akan pergi. Yugang mengatakan, ia baru saja selesai membuang sampah yang ia ambil di tepi jalan dan membuangnya ke tempat sampah. Hal itu disalahartikan oleh para pengikut kultus. Mereka berpikir sampah yang dimaksud adalah menangkap para orang-orang dari faksi ortodok di tepi jalanan. Dan tempat sampah yang dimaksud adalah penjara bawah tanah. Mereka begitu bahagia karena ketua kultus muda mereka luar biasa. Yugang yang mendengarnya pucat ketakutan sendiri. Dia hanya mampu bergumam pada dirinya sendiri. Ia hanya benar-benar membuang sampah. Kembali pada saat ini,
Yugang merasa jika terus seperti itu, tidak mungkin ia bisa menjalani kehidupan normalnya. Yugang menetapkan hatinya bahwa ia harus mengatakan pada sang ayah sebelum dia benar-benar diangkat sebagai penerus ketua kultus demonik. Tiba-tiba, datang lagi seorang yang berteriak memanggil Yugang. Kali ini, panggilannya lebih keras dan terdengar tergesa-gesa. Yugang yang penasaran menanyakan apa yang terjadi. Seorang itu adalah salah satu dari 6 tetua agung kultus demonik, Somyun. Dalam keadaan apapun, Somyun selalu tersenyum, walaupun seperti kondisi saat ini. Sepertinya genting namun dia masih tetap tersenyum. Somyun mengatakan bahwa Yang Mulia Heavenly Demon Asura dalam keadaan kritis. Mendengar berita itu membuat Yugang seketika terkejut dan panik. Beberapa saat berikutnya, prosesi pemakaman tengah berlangsung. Yugang terlihat seperti orang linglung. Dia memimpin pemakaman dengan membawa potret sang ayah. Dia memandang langit dengan penuh pertanyaan. Mengapa menjadi seperti ini? Kembali ketika pertama kali Yugang mendapatkan kabar bahwa sang ayah mengalami kritis. Dia bergegas memasuki kamar Asura menanyakan apa yang terjadi. Sang tabib menjelaskan bahwa luka-luka akibat pertarungan 22 tahun yang lalu semakin parah. Dan jadi tidak mungkin bagi Asura untuk bertahan lebih lama. Asura meminta untuk Yugang mendekat. Yugang tidak protes. Dia merasa bahwa bahkan untuk berbicara saja sulit bagi ayahnya. Dengan nafas terakhirnya, Asura memberikan mandat pada Yugang bahwa mulai saat itu, Yugang adalah ketua kultus demonik yang baru. Yugang benar-benar terkejut dan berteriak. Namun perasaan apa yang dia miliki tidak ada yang tahu. Entah dia terkejut karena kematian dari ayahnya sang Asura, atau terkejut karena dia baru saja diangkat sebagai ketua kultus demonik yang baru. Setelah prosesi pemakaman yang panjang, akhirnya itu selesai di malam hari. Yugang kembali ke kamarnya dengan wajah yang muram dan kesal. Dia masih bingung, apakah dia benar-benar tidak bisa menghindari untuk menjadi pemimpin kultus demonik? Namun ada seorang yang belum pernah ia lihat memasuki kamarnya. Di belakang Yugang yang baru memasuki kamarnya, seseorang yang mengerikan perlahan mendekatinya. Yugang tanpa basa-basi menanyakan, siapa orang itu? Seorang itu dengan nada bicara yang sopan meminta maaf atas kelancangannya memasuki kamar Yugang. Yugang masih tidak mendapatkan jawaban menanyakan lagi, siapa orang itu? Namun sebelum kata-katanya selesai, seseorang itu memberikan tekanan pada titik akupuntur Yugang, yang membuat Yugang tidak bisa mengatakan apapun, dan bahkan dia juga tidak bisa bergerak. Seorang itu segera menggendong Yugang dengan mengatakan, ia harus membawa Yugang bersamanya. Seorang itu melompat meninggalkan kamar Yugang dengan begitu cepat. Yugang hanya pasrah dibawa pergi oleh orang misterius tersebut. Yugang bergumam, orang itu menekan titik akupunturnya hingga tidak bisa bergerak. Ia harus memanggil bantuan secepatnya. Tidak lama setelah Yugang dibawa pergi oleh orang misterius itu, beberapa orang berhasil mengejar mereka dari belakang. Yugang mengenali mereka. Mereka adalah Evil Spirit Squad dan Soul Chasing Squad. Ia yakin orang-orang itu bisa menyingkirkan orang misterius yang membawanya. Yugang tanpa berpikir panjang, segera berteriak untuk mengatakan posisinya. Namun, sebelum kata-katanya selesai, pengejar mengatakan bahwa mereka harus mengejar dan menghabisi Yugang. Mendengar pernyataan itu, membuat Yugang terkejut tidak percaya. Orang yang ia percaya akan menghabisinya. Ternyata ada pemberontakan di kultus mereka. Mereka yang di belakang berteriak, siapapun yang berhasil menangkap Yugang, maka akan diberi penghargaan. Puluhan orang berkumpul dan mengepung Yugang serta orang misterius itu di udara. Orang misterius itu menarik pedang dari punggungnya mengatakan, mereka akan segera pergi. Tanpa ada jeda, seorang itu menebas orang-orang yang dikirim dari kultus demonik dengan sekali jalan. Seorang itu begitu kuat. Yugang yang melihatnya terkejut. Seorang itu mengalahkan prajurit elit dengan sangat mudah. Dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang itu? Orang-orang yang tersisa segera menyerang ke arah Yugang dan orang itu. Namun pedang orang itu terlampau cepat dan berat. Sampai-sampai tidak ada kesempatan bagi mereka untuk memberikan serangan. Hingga pada akhirnya, mereka semua dikalahkan. Pria pengejar berambut merah berteriak kesal. Apa yang mereka lakukan?
Apakah mereka akan kehilangan Yugang seperti ini? Tiba-tiba seseorang menghentikan pria tersebut, yang tidak lain adalah Somyun, pria berambut merah yang merupakan pemimpin dari Evil Spirit bernama Usman. Usman mengatakan bahwa mereka akan menyesal jika tidak mengejarnya sekarang. Guiyong, pemimpin skuad Soul Chasing, membenarkannya, dan mereka akan mengejarnya. Somyun mengatakan mereka akan bisa menghabisi Yugang kapan saja, tapi jika Yugang binasa, maka kultus demonik akan menghadapi bencana yang luar biasa. Rencana besar sang Heavenly Demon Asura adalah Pung Cheon. Dia adalah bawahan setia Heavenly Demon Asura. Jika Yugang binasa, Pung Cheon akan menggila. Somyun memberi mereka pengertian dan mengatakan ia memastikan bahwa mereka tidak akan kehilangan Yugang. Dia berbalik pergi memerintahkan untuk mereka semua membuang tubuh-tubuh itu dan mengumpulkan para tetua, karena mereka akan mulai upacara pelantikan pemimpin kultus demonik yang baru yang ke-16. Di sisi Pung Cheon dan juga Yugang, mereka terus melarikan diri, dengan Yugang yang digendong tanpa dilepaskan sejenak pun. Yugang dengan kesal berteriak membentak. Mereka telah melarikan diri selama 1 hari penuh. Siapa Pung Cheon yang berani melakukan itu padanya? Pung Cheon mengatakan bahwa mereka akan segera tiba di Sangsi. Setelah Pung Cheon berhenti dan turun, dia melepaskan tekanan pada titik akupuntur Yugang. Yugang yang pada akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya mulai memeriksanya dan memutar tangannya. Saat itulah, tiba-tiba Pung Cheon berlutut di depan Yugang mengatakan, dirinya pelayan setia menyapa pemimpin kultus demonik yang baru. Dirinya Pung Cheon diciptakan hanya untuk membantu pemimpin kultus. Dirinya Pung Cheon yang setia. Pung Cheon terlihat begitu yakin dengan apa yang dia katakan. Tidak ada kebohongan dalam setiap katanya. Yugang mengurutkan kening, menatap Pung Cheon dengan ekspresi tidak senang. Dia bergumam. Apa maksud dari kata diciptakan? Apakah ayahnya yang menciptakannya? Yugang memberanikan diri membuka suara. Izinkan ia menanyakan satu hal. Apakah Somyun yang memimpin pemberontakan kultus demonik? Angin tiba-tiba berembus kencang di antara mereka ketika Pung Cheon membenarkannya. Yugang terdiam sejenak. Dia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Yang kemudian dia menunduk seolah sedih mengatakan ia mengerti. Dia mengingat kembali ketika kecil, Somyun lah yang baik padanya. Somyun yang setia padanya namun mengkhianatinya. Bukannya kesal atau sedih, Yugang malah tersenyum dalam tunduknya bergumam. Itu sempurna. Dia bahagia ketika meneruskan gumamannya. Jika Somyun ingin menjadi pemimpin kultus demonik yang baru, ia tidak memiliki pilihan lain. Ia mundur dari posisi pemimpin kultus dan menjalani hidup yang damai. Namun, Yugang melirik ke arah Pung Cheon dengan resah. Dia tidak tahu harus mengatakan apa, karena Pung Cheon adalah masalah yang menghalangi untuknya menjalani kehidupan normal tanpa hambatan. Ia harus membujuknya dengan baik dan membuat Pung Cheon pergi. Yugang menunjuk Pung Cheon mengatakan dengan sedikit nadanya ditinggikan bahwa Pung Cheon memilih orang yang salah untuk mengabdikan kesetiaannya. Pemimpin kultus demonik yang sekarang adalah Somyun Magun. Jadi lebih baik Pung Cheon segera pergi. Tatapan Pung Cheon tiba-tiba tajam menampakkan ketidaksenangan mengatakan, pemimpin kultus yang ia ketahui hanyalah Heavenly Demon Asura dan Yugang. Sebaiknya, Yugang menarik kembali kata-katanya. Yugang ketakutan bergumam. Tatapannya tajam dan mengerikan. Pung Cheon tidak akan menghajarnya, bukan? Yugang masih memberanikan diri berteriak. Pung Cheon seharusnya menghormatinya sebagai pemimpin. Namun Pung Cheon berani untuk tidak mematuhi perintahnya. Apakah Pung Cheon mengejeknya? Ia memerintahkan untuk Pung Cheon pergi. Tiba-tiba, Pung Cheon mengangkat tangannya. Tatapannya dingin menyerang ke arah Yugang. Yugang yang mengetahuinya segera refleks untuk menutupi dirinya dengan tangannya. Dia berpikir bahwa dia akan binasa. Benar saja, ledakan yang begitu besar di tengah hutan terjadi. Puing-puingnya pun bahkan menyebar jauh. Namun yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Pung Cheon ternyata membenturkan dirinya sendiri di sebuah tebing, hingga berasap dan terbingnya retak.
Yugang yang di bawah terduduk ketakutan dan tidak mengerti apa maksud dari semua itu. Pung Chion lagi-lagi kini membenturkan kepalanya dengan mengatakan, ia harus menghukum dirinya sendiri. Yugang ketakutan ketika puing-puing tebing hancur dan menjatuhi dirinya. Ia tidak percaya Pung Chion akan menghantamkan dirinya sendiri. Dia berteriak, apa yang Pung Chion lakukan di larut malam seperti ini? Pung Chion beralasan bahwa ia harus menghukum dirinya sendiri sampai Yugang memerintahkannya untuk berhenti. Dengan kesal, pada akhirnya Yugang meminta untuk Pung Chion berhenti menghukum dirinya sendiri. Itu adalah perintahnya sebagai pemimpin kultus demonik. Pung Chion segera berhenti dan berdiri lurus di depan Yugang. Walaupun begitu, dahi Pung Chion masih berasa. Yugang di sisi lain tidak bisa memahami Pung Chion hingga bergumam. Benda apa yang ayahnya telah besarkan itu? Yugang menepuk dahinya sendiri karena pusing mengatakan, pertama-tama, yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan penginapan. Sebaiknya mereka segera turun gunung. Berapa uang yang ditinggalkan ayahnya dan bawa padanya? Wajah Pung Chion serasa tidak bersalah mengatakan, ia tidak membawa uang sama sekali. Mereka harus tidur di gunung untuk malam itu. Yugang tentu kesal mendengarnya. Dia membentak apa yang Pung Chion katakan. Bukankah Pung Chion ingin membantunya? Tapi mengapa menjadi seperti itu? Pung Chion hanya bisa menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Tiba-tiba Pung Chion mengatakan, memang mereka tidak memiliki tempat yang bagus untuk tidur dan makan malam ini. Namun orang-orang itu sudah datang untuk menyambut mereka. Saat itu, sekumpulan orang mendekati mereka. Yugang yang melihat kumpulan itu pucat dan ketakutan. Pemimpin dari kelompok itu mengatakan, mereka berdua membuat keributan seperti itu di wilayah Green Forest. Jangan pikir mereka berdua akan dapat keluar hidup-hidup. Tatapan orang-orang itu juga mengerikan, sangat tajam seolah-olah akan melahap mereka berdua. Tidak hanya yang ada di tanah, mereka juga bersembunyi di balik dahan dan pohon dengan archer mereka siap untuk menyerang. Di sisi Yugang, dia mengepalkan tangannya bergumam. Ia merasakan energi dari orang-orang itu. Ia yakin mereka adalah anggota dari elit perompak Green Forest. Dia memaki Pung Chion karena berbicara sembarangan tentang para perompak itu yang menyambut mereka. Ia harus menghindari melakukan hal yang merepotkan. Pertama, ia harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Namun tidak seperti yang Yugang harapkan. Pung Chion tiba-tiba mengeluarkan niat menghabisi berteriak untuk mereka tutup mulut. Apakah mereka tidak tahu siapa pria muda yang ada di depan mereka? Anggota perompak Green Forest terkejut merasakan niat menghabisi yang Pung Chion pancarkan. Mereka sedikit mundur, dan Yugang sendiri semakin cemas karena rencananya untuk meminta maaf telah gagal. Dia berbisik pada Pung Chion, apa yang Pung Chion pikirkan dan sedang lakukan. Sebaiknya mereka meminta maaf. Pemimpin perompak Green Forest tiba-tiba berteriak marah dengan siapa Pung Chion bercanda, yang pada akhirnya dia memerintahkan untuk anak buahnya menyerang. Para archer yang bersembunyi di pepohonan segera melepaskan anak panah mereka melesat ke arah Yugang dan Pung Chion. Yugang telah ketakutan melihat puluhan anak panah melesat ke arah mereka. Pung Chion meraih pedang di punggungnya dengan ekspresi gelap mengatakan, sudah ia katakan, untuk menutup mulut mereka. Dia merebaskan pedangnya ke depan. Energi merah seperti tembok menyebar dan menghancurkan semua anak panah yang menargetkan mereka. Itu hilang dalam sekejap. Bahkan gelombang yang dihasilkan juga mengerikan. Pemimpin dari perompak Green Forest bergumam tidak percaya. Apakah orang itu baru saja menggunakan Sword Wall? Apakah mereka berdua bukan orang biasa? Dia segera untuk memerintahkan sesuatu. Namun sebelum kata-katanya selesai, tangan Pung Chion telah memegangi kepalanya. Pung Chion mengatakan, kepalanya masih bagus. Pung Chion tanpa mengatakan lebih banyak lagi, langsung memutarnya. Yugang yang melihatnya terkejut. Ia berteriak, apa yang Pung Chion lakukan? Jangan menghabisi orang sembarangan. Pung Chion mengatakan bahwa ia tidak menghabisinya. Ia hanya memutarnya saja. Memang benar, wajah orang itu berbalik menjadi ke belakang.
Tentu saja Yugang tidak percaya, berteriak, "Omong kosong apa yang Pung Cheon katakan? Sudah jelas orang itu binasa." Pung Cheon melepaskan orang itu mengatakan bahwa masternya sedang lelah, jadi antarkan mereka ke markas perompak Green Forest. Pemimpin itu menganggukkan kepalanya, namun masih dalam keadaan terbalik. Yugang yang melihatnya terkejut bahwa orang itu benar-benar masih hidup. Ia benar-benar berakhir dengan orang gila. Tidak lama setelah itu, mereka telah berada di markas perompak Green Forest. Tanpa assalamualaikum, Pung Cheon menendang pintu masuk. Di ujung ruangan ada seseorang yang tengah duduk dan didampingi oleh 2 orang pengawal. Pung Cheon melihat ke sana kemari dan merasakan tidak puas mencibir. Betapa sangat kurangnya tempat itu. Bukankah itu adalah kediaman? Sebelum kata-katanya selesai, Yugang menegurnya mengatakan itu sangat tidak sopan. Yugang yang otaknya hanya dipenuhi dengan kekuatan, segera menunduk di depan Yugang dan meminta maaf. Pengawal dari pemilik markas mencibir, berbicara tanpa rasa takut. Sungguh. Yugang segera berbalik melihat ke arah mereka. Dengan sedikit ragu mengatakan maafnya karena datang di saat larut malam. Awalnya Yugang biasa saja, namun matanya terbelalak ketika melihat pemilik markas itu. Seorang wanita yang terlihat anggun, rambutnya coklat dan wajahnya begitu manis. Yugang terpesona dengan kecantikan wanita itu, bergumam, apakah wanita itu adalah peri yang turun dari kayangan? Wajahnya memerah ketika melanjutkan, bagaimana mungkin seorang wanita langsing seperti itu berada di markas perompak Green Forest? Apakah wanita itu sedang menjadi tawanan? Yugang memantapkan dirinya dengan mengepalkan tangannya. Dia menggunakan transmisi suara mengatakan pada Pung Cheon bahwa mereka harus menyelamatkan gadis itu. Gadis tersebut turun dari tempatnya dengan mengatakan, "Malam yang begitu indah." Ekspresi awalnya sangat lembut, namun di saat berikutnya ekspresinya penuh dengan cibiran mengatakan, namun ia ingin tahu dari mana para tupai seperti mereka berdua berasal. Ekspresi Yugang juga berubah drastis. Dia seolah tidak menyangka gadis yang lembut seperti itu mengatakan hal yang kasar. Di belakang Yugang, Pung Cheon perlahan menarik pedang dari punggungnya. Dia menendang lantai dan melesat ke arah gadis itu dengan memaki, "Jangan pernah bersikap dan berkata kasar di depan tuan mudanya." Pung Cheon benar-benar marah kali ini. Dia seolah kesetanan, namun di sisi gadis itu, dia juga masih meremehkan Pung Cheon. Dia melepaskan Ring of Death-nya ke arah Pung Cheon berteriak, "Diamlah dan binasalah." 2 Ring of Death melesat ke arah Pung Cheon. Namun Pung Cheon adalah seorang ahli bela diri yang kuat, yang tidak akan takut pada apapun. Dia menebas salah satu Ring of Death tersebut, dan melemparkan kembali salah satu Ring of Death ke arah wanita itu. Tentu saja, mengetahuinya membuat wanita tersebut terkejut. Dia segera menghindarinya dengan melemparkan tubuhnya ke samping, dan Ring of Death membentur dinding ruangan hingga hancur. Wanita itu berteriak kesal dan memaki, bahkan memanggil Pung Cheon dengan sebutan bocah. Tanpa disadari, Pung Cheon telah berada tepat di belakang wanita itu mengatakan semuanya sudah cukup, sampai di sana saja. Wanita tersebut terkejut, namun walaupun dia telah dicengkram dengan kuat hingga gemetar, dia masih bisa tertawa menanyakan, apakah memang begitu? Alasan wanita itu mengatakan pernyataan itu adalah karena saat ini Yugang tengah dikepung oleh bawahan wanita tersebut. Salah satu dari mereka mengatakan untuk Pung Cheon melepaskan nona muda mereka, atau bocah itu akan binasa. Pung Cheon berteriak memanggil Yugang. Ada perasaan takut dari suaranya, takut akan keselamatan Yugang yang terancam. Wanita itu masih santai mengatakan, apakah Pung Cheon telah mengerti situasinya? Atau apakah Pung Cheon ingin melihat tuan mudanya itu binasa di depan matanya? Orang-orang di markas itu semuanya tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa seolah memegang kendali dalam situasi ini. Yugang di sisi lain menunduk dengan ekspresi kesal. Dia benar-benar marah mengumpat, mereka memang para tupai. Yugang mengepalkan tangannya, dan sesuatu menyeruak dari dalam lengan bajunya. Itu bersinar. Di saat berikutnya, Yugang menggunakan teknik Silver Solid Slash.
Beberapa dagger yang dikendalikan oleh benang silver menghujam dua orang yang menahannya. Yugang mengendalikannya dengan sempurna. Kedua orang sebelumnya segera tumbang, dan dia menjauhi mereka, begitu juga orang-orang di markas tersebut. Demi menjaga jarak, mereka melompat mundur. Yugang yang mengendalikan daggernya mengatakan, itu tidak terlalu sulit sama sekali. Pung Cheon yang melihat gerakan Yugang dan keahliannya dalam mengendalikan teknik Silver Solid Slash terkesan. Dia mengatakan dengan bangga, seperti yang diharapkan dari tuan mudanya. Silver Solid Slash memang luar biasa. Bukannya senang dengan pujian itu, Yugang semakin kesal. Dia berteriak, bukankah dia telah mengatakan dari awal, mereka harus meminta maaf? Tapi Pung Cheon tidak pernah mendengarkannya. Pung Cheon terkejut setengah mokat. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, dia mengatakan ia telah menerima perintah dari pemimpin. Dia membenturkan dahinya ke lantai mengatakan, ia tidak akan menghentikan tindakannya. Namun yang menjadi persoalan adalah, dia membuat wanita itu juga melakukan apa yang ia lakukan. Yugang masih terus kesal. Dia meminta untuk Pung Cheon berhenti. Wanita tersebut masih belum kapok dengan apa yang terjadi padanya. Dia mengatakan, mereka berdua ternyata lebih buruk daripada sekelompok perompak. Ia biasanya tidak mundur dari siapapun, tapi mereka berdua benar-benar luar biasa. Diakhiri dengan tawa terbahak. Melihat itu membuat Yugang dan Pung Cheon menatap dengan bingung. Pung Cheon semakin kesal. Dia menarik tangannya, sedangkan Yugang kali ini tidak menghentikannya. Dan pada akhirnya, teriakan gadis muda di malam hari begitu nyaring di tengah hutan, disertai dengan suara pukulan. Setelah semuanya, Yugang pada akhirnya mendapatkan waktu untuk beristirahat. Dia membenamkan dirinya dalam air dan menghela nafas. Ia tidak menyangka bahwa Jianghu adalah tempat yang tidak bisa diprediksi. Yugang mengingat apa yang terjadi sebelumnya ketika Pung Cheon memberikannya pelajaran. Yugang meyakinkan dirinya bahwa ia tidak ingin bertemu dengan wanita itu lagi. Alasannya adalah, ketika Pung Cheon terus memberikan pelajaran pada wanita itu tidak berhenti mengumpat. Yugang memutuskan untuk segera pergi ke ruangannya. Terlalu banyak yang terjadi hanya dalam satu malam. Ia hanya ingin beristirahat saja. Namun tetap saja, itu mengejutkan bahwa wanita itu menawarkan kamarnya untuk ia gunakan. Yugang yang sampai di kamar bergumam. Ia tidak mengharapkan banyak dari tempat di tengah hutan seperti ini. Tapi ternyata, apa yang ia butuhkan ada semua di sana. Dari lukisan indah, lilin aroma, dan tempat tidur yang lembut. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Yugang merebahkan tubuhnya namun tangannya menyentuh sesuatu di sampingnya terbaring. Karena, yang tidak lain itu adalah wanita sebelumnya yang berbusa karena tidak sadarkan diri dalam keadaan terikat. Ekspresi Yugang kaku. Apa alasan wanita tersebut ada di sana? Tanpa pikir panjang, dia segera memanggil Pung Cheon. Dalam sekejap mata, Pung Cheon datang menghadap. Yugang mengatakan dengan kesal, bisa-bisanya Pung Cheon melakukan hal itu pada nona muda. Wanita itu juga yang telah sadar terlihat kesal karena dibungkus menggunakan selimut dan bahkan terikat. Pung Cheon mengingat ekspresi Yugang ketika mengatakan ingin menyelamatkan wanita itu. Dia menanyakan, apakah Yugang tertarik pada wanita itu? Jika Yugang menginginkannya, maka ia akan melakukan segala cara untuk membuat wanita itu mau. Yugang berteriak memaki untuk tidak tawarkan apapun padanya. Ia memang merasa wanita itu menarik, tapi itu sebelum wanita itu mengumpat. Setelah mengumpat kata-kata kasar, ia tidak ada ketertarikan sama sekali. Wanita itu bukannya meminta pengampunan malah mengumpat lagi mencibir. Yugang adalah anak tupai. Yugang yang pusing dengan keadaan ini berteriak melolong. Lepaskan wanita itu sekarang juga dan tinggalkan dirinya. Ia ingin beristirahat. Setelah kepergian Pung Cheon, Yugang melepaskan wanita itu dari bungkusan dan ikatan. Wanita itu menyentuh lehernya mengatakan, akhirnya ia terbebas dari bungkusan yang menyakitkan. Yugang, walaupun dia tidak menyukai wanita itu, dia tetap meminta maaf padanya dan memperkenalkan diri. Dirinya adalah Yugang, dan menanyakan nama wanita tersebut. Wanita itu mengatakan bahwa namanya adalah Son Yakran.
Yakran juga penasaran dengan identitas Yugang menanyakan, apakah Yugang adalah keturunan bangsawan? Namun ada kata-kata umpatan di akhir. Itu membuat Yugang merasa tambah kesal bergumam. Yakran terus saja mengumpat tanpa henti. Yugang tidak menjawab. Dia hanya melebarkan selimut di lantai dan mengajak Yakran untuk istirahat saja. Dia benar-benar lelah. Yakran mulai menggoda Yugang mengatakan, jika begitu ia mengerti. Bicara hanya akan membuang-buang waktu mereka saja. Jadi mengapa mereka tidak memulainya secara perlahan tanpa suara? Yugang benar-benar ketakutan ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Yakran. Dia berteriak dan menahan untuk Yakran tidak mengatakan hal-hal aneh. Lebih baik mereka tidur dengan terpisah. Ia tidak mau hal-hal yang tidak ia sukai terjadi. Yakran membuka perlahan bajunya mengatakan, padahal Yugang terlihat memiliki wajah yang menarik. Tapi melihat bagaimana Yugang menghindarinya, apakah Yugang impoten? Yugang benar-benar marah kali ini. Wajahnya menegang dan dia berjalan ke arah Yakran. Yugang tidak bisa menahan diri lagi. Yakran memasang ekspresi senang, dia bergumam. Yugang benar-benar terprovokasi. Ia akan memanfaatkan kelengahan Yugang dan menghabisinya dengan cara yang tidak terbayangkan. Yakran berpikir bahwa Yugang akan melakukan hal anu padanya, hingga dia telah merasa senang. Namun yang terjadi tidak demikian. Tangan Yugang memeluknya dengan cara yang tidak biasa. Dan tanpa basa-basi, Yugang melakukan smackdown dan membenturkan Yakran ke lantai. Yugang berteriak. Beraninya Yakran mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pria yang impoten. Tidak hanya melakukan smackdown, bahkan Yugang melemparkan Yakran keluar dari kamar dengan paksa. Dia berteriak untuk pergi sekarang juga. Jangan ganggu dirinya. Pung Cheon yang melihat apa yang terjadi mengatakan dengan tertawa. Seperti yang diharapkan dari tuan mudanya, habis manis sepah dibuang. Pertengahan malam, Yugang tidak bisa tidur. Jadi dia memutuskan untuk berjalan di sekitar di air terjun. Dia menghela nafasnya panjang bergumam. Tampaknya tidak ada waktu untuk tidur karena wanita gila. Yugang penasaran dan bingung. Apakah Jianghu dipenuhi oleh orang-orang aneh? Dia mengingat kekuatan Pung Cheon. Menurutnya, yang paling berbahaya di antara orang-orang Jianghu adalah Pung Cheon itu sendiri. Pung Cheon dapat dengan mudah menangkis setiap serangan. Yugang melihat seekor ikan di dalam air, menggunakan teknik Silver Solid, mencoba untuk menangkapnya, namun tidak semudah yang dia bayangkan. Dia memikirkan kembali tentang Pung Cheon. Jika Pung Cheon tetap di Jianghu dengan kemampuan seperti itu, tidak diragukan lagi, dirinya Yugang akan ditakdirkan binasa dengan cara yang tidak biasa. Yang bisa menghabisnya kapan saja di sampingnya adalah Pung Cheon. Dan bahkan kultus demonik sedang mencoba untuk menghabisinya. Ayahnya, Asura telah membuat Jianghu bertekuk lutut. Namun yang membuatnya tidak habis pikir adalah ayahnya hanya mengajarinya Silver Solid. Apa tujuan ayahnya melakukan itu? Yugang menatap ke arah air. Tiba-tiba matanya terbelalak terkejut. Di dalam air yang ia lihat, terlihat pantulan seseorang yang bersembunyi di balik pohon. Ketika Yugang menoleh untuk melihat tempat orang itu bersembunyi, tiba-tiba orang tersebut menghilang dari sana. Yugang bingung dengan apa yang terjadi. Mengapa itu menghilang begitu cepat? Tiba-tiba angin dingin berhembus dari belakangnya, membuat Yugang segera menoleh dan waspada. Dia bersiap menggunakan teknik Silver Solidnya. Namun ketika seseorang itu muncul di hadapan Yugang, Yugang berhenti, karena orang itu adalah Pung Cheon. Pung Cheon mengatakan, hari sudah larut, udara dingin tidak baik untuk kesehatan. Lebih baik Yugang segera masuk dan beristirahat. Yugang yang sedari tegang langsung terduduk merasa lega. Dia memaki, apa-apaan itu? Yang ternyata adalah Pung Cheon. Pung Cheon hampir membuatnya binasa. Tubuh Yugang bergetar masih dalam keadaan ketakutan. Dia bergumam. Apakah ia tegang tanpa menyadarinya? Yugang mengatakan pada Pung Cheon untuk duduklah di sampingnya. Namun Pung Cheon mengatakan, ia lebih suka berdiri. Yugang masih memaksa mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Pung Cheon terdiam sejenak. Dia berpikir, memandang Yugang beberapa saat dan pada akhirnya, dia menyerah dan segera berlutut di hadapan Yugang.
Yugang memulai pembicaraannya. Ayahnya tidak pernah mengizinkannya mempelajari teknik dasar telapak tangan. Dari semua seni bela diri, dia hanya mengizinkannya menguasai Silver Solid Slash. Namun ayahnya menunjuknya sebagai pemimpin kultus demonik. Bagaimana bisa ia memahami kontradiksi ini? Apa yang sebenarnya ayahnya pikirkan? Pung Cheon yang mendengar keluhan Yugang berpikir sejenak, yang kemudian dia mengatakan bahwa teknik Silver Solid bukan seni bela diri yang lemah, dan Yugang memiliki kekuatan batin yang mendalam. Yugang menimpali, dengan kekuatan batin saja, ia tidak bisa mendominasi Jiangwu lagi, apalagi kultus iblis. Mengapa ayahnya hanya mengizinkannya mempelajari Silver Solid Slash? Sebaiknya Pung Cheon jawab pertanyaannya. Pung Cheon menunduk mengatakan itu karena Yugang harus menjadi guru seni bela diri terkuat. Yugang mengibaskan tangannya berteriak. Omong kosong apa yang Pung Cheon katakan? Apakah Pung Cheon benar-benar berpikir ia bisa berdiri tanpa tandingan di Jiangwu seperti sekarang ini? Jawab pertanyaannya. Pung Cheon yang masih dalam keadaan berlutut menimpali. Apa yang Yugang cari tidak ada di dalam kultus demonik mereka. Belum saatnya. Jadi hanya itu yang bisa ia katakan pada Yugang. Yugang menggerang. Tatapannya tajam pada Pung Cheon mengatakan, Pung Cheon benar-benar tupai. Namun Pung Cheon tidak menghiraukan apa yang Yugang katakan. Dia hanya meminta untuk Yugang segera pergi dan beristirahat. Mereka harus segera pergi ke markas utama Green Forest. Dengan bingung, Yugang menanyakan, apa maksud Pung Cheon dengan hal itu? Mengapa mereka harus pergi ke sana? Tatapan Pung Cheon benar-benar serius ketika mengatakan bahwa hal yang perlu Yugang lakukan adalah menaklukkan dunia. Yugang tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia menyerang ke arah Pung Cheon dengan mengatakan, penaklukan dunia apanya? Dirinya itu lemah dan tidak memiliki seni bela diri yang memadai. Serangan Yugang membentur tubuh Pung Cheon dengan begitu keras. Namun bukan Pung Cheon yang merasakan sakit, tapi Yugang yang merasakan tangannya hampir patah. Dengan menahan tangis, Yugang bergumam, omong kosong. Ia bahkan tidak ingin menjadi pemimpin kultus demonik, apalagi menaklukkan dunia. Dan di mana hak suaranya dalam menentukan masa depannya? Pung Cheon menatap Yugang dengan tatapan yang kejam dan dingin. Dia mengatakan bahwa ia akan membimbing Yugang di jalan menuju menjadi penguasa tertinggi dunia. Maka, ikutilah dirinya. Yugang tidak tahu apa yang harus ia lakukan lagi. Dia hanya bisa bergumam kesal dan menangis. Untuk seseorang datang menolongnya. Waktu berlalu keesokan harinya, Pung Cheon menjadi kusir kereta kuda yang Yugang naiki. Yugang menghela nafas dan masih merasa kesal bergumam. Padahal ia tidak mau pergi. Tapi ia terpaksa ke markas utama Green Forest. Tiba-tiba, lamunan Yugang dihentikan oleh suara Yakran yang mengatakan, ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Wajah Yakran babak belur, dan dia masih dalam keadaan kesal meneruskan. Mengapa ia harus naik kereta bersama makhluk seperti Yugang? Yugang tidak menjawab, dia hanya bergumam. Sepertinya Pung Cheon membawa Yakran juga. Karena tidak mendapatkan jawaban, Yakran mengatakan, untuk jawab pertanyaannya. Tiba-tiba, Yakran berteriak dan memaki Yugang sebagai perompak. Yugang telah mengambil semua harta bendanya, dan sekarang menginginkan dirinya. Tidak peduli seperti apa tampang Yugang, jika Yugang tidak setara dengan pemimpin kultus demonik, maka jangan harap bisa mendapatkannya. Dirinya sangat mahal. Minimal, Yugang setidaknya adalah pewaris dari kultus demonik, jadi jangan harap bisa memilikinya. Mendengar itu membuat Yugang menjadi semakin kesal. Urat nadinya sampai keluar ketika berteriak memanggil Pung Cheon. Pung Cheon yang tengah mengemudikan kereta menanyakan apa yang Yugang perlukan. Yugang menunjuk Yakran mengatakan, ia sudah tidak tahan lagi dengan sikap wanita urakan itu. Buang saja dan tinggalkan di sana. Pung Cheon membuka pintu kereta namun dia juga mendapatkan omelan dari Yakran. Jangan harap ia menikahi Yugang. Bahkan Pung Cheon tidak luput dari omelan Yakran. Namun sebelum omelannya selesai, Pung Cheon memegang leher dan kepala Yakran. Itu membuat Yakran terdiam dan bingung. Dan di saat berikutnya, suara teriakan Yakran terdengar hingga kedalaman hutan. Yang ternyata, Pung Cheon melakukan hal yang pernah dia lakukan sebelumnya.
memutar Yakran hingga terbalik. Tubuh Yakran bergetar dan bahkan tidak bisa berbicara. Pung Chion mengatakan, Yakran tidak akan bisa bicara mulai sekarang. Di sisi Yugang, dia terkejut tidak percaya. Manusia yang diputar tapi masih hidup. Apakah itu adalah sesuatu yang wajar di Jianghu? Yugang mengatakan dengan kesal, masalahnya bukan karena Yakran diam atau berisik. Yang membuatnya masalah adalah Pung Chion memaksanya untuk melakukan sesuatu yang tidak ia sukai. Yugang bergumam, jika ia mengatakan hal itu, apakah Pung Chion akan membenturkan dirinya sendiri lagi? Itu sungguh memalukan. Meskipun Pung Chion membenturkan dirinya sendiri, ia tidak akan menghentikannya. Namun Pung Chion tidak melakukannya. Dia masih berdiri di luar. Tentu saja Yugang bingung menanyakan, mengapa Pung Chion tidak membenturkan dirinya sendiri? Pung Chion membungkuk dan meminta maaf. Ia telah memutuskan untuk membimbing Yugang dengan kewenangan sebagai master mulai hari itu juga. Yugang tiba-tiba mengingat apa yang telah ia katakan di malam itu. Yang mana dia mengatakan apakah Pung Chion pikir ia bisa mendominasi dunia dengan kekuatannya sekarang? Dia benar-benar kesal. Kata-katanya membuatnya terjebak sendiri. Pung Chion kembali ke kemudi dan melanjutkan perjalanan mereka. Yugang tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bergumam mengumpat pada Pung Chion. Yakran yang tengah terbalik meminta untuk dikembalikan karena rasanya tidak nyaman sama sekali. Yugang sedikit khawatir karena Pung Chion bahkan tidak mengembalikan leher Yakran di posisi semula. Waktu berlalu 2 hari kemudian, di sebuah kedai. Yugang, Pung Chion, dan Yakran memutuskan untuk mengisi perut mereka terlebih dahulu. Yugang yang duduk di samping Pung Chion memasang wajah gelap bergumam. Ia benar-benar lelah. Setidaknya, Yakran telah dikembalikan seperti semula. Yugang meminta Pung Chion untuk membalikan leher Yakran sebelum memasuki kedai, karena dia tidak ingin menarik banyak perhatian. Tidak lama, makanan mereka telah selesai dihidangkan. Yugang merasa bersyukur karena ia akhirnya bisa makan setelah beberapa hari. Namun ketika Yugang menatap pelayan itu, dia merasa pelayan itu mencurigakan. Yugang berpikir bahwa mungkin ia terlalu sensitif akhir-akhir ini karena dikelilingi oleh orang-orang gila. Yugang memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Dia meraih sumpitnya dan akan melahap makanannya. Tapi berhenti karena Pung Chion meraih tangan pelayan yang membawa makanan mereka dan menghentikannya. Dengan tatapan tajam dan ganas, Pung Chion menanyakan pada pelayan tersebut, sudah berapa lama pelayan itu bekerja di sana? Dengan ketakutan pelayan tersebut mengatakan bahwa ia telah bekerja di sana selama 3 tahun. Pung Chion masih menatapnya dengan tajam ketika mengajukan pertanyaan lain. Apakah pelayan itu segugup itu saat melayani para tamu? Pelayan itu keringat dingin tidak bisa mengatakan apapun. Yugang yang tidak mengerti dengan situasinya menanyakan, apa yang telah dilakukan pelayan itu, sehingga Pung Chion membuat keributan seperti itu? Karena teguran dari Yugang, membuat Pung Chion melepaskan pelayan itu. Pelayan itu mengatakan bahwa semuanya adalah kesalahpahaman. Alasan ia gugup adalah karena wanita yang bersama mereka begitu cantik. Jadi, ia tidak bisa bersikap tenang. Yakran merasa bangga mengatakan, sepertinya mata pelayan itu sangat jeli, bisa melihat wanita secantik dirinya. Yugang mencairkan suasana meminta untuk segera menghabiskan makanan mereka. Yugang kembali meraih sumpitnya dan ingin menikmati makanannya. Tapi lagi-lagi ada gangguan. Sekarang, Yakran menunjukkan ekspresi kemarahannya. Yugang menanyakan apa yang terjadi pada Yakran. Yakran mengatakan bahwa dirinya baru saja dihina. Yugang bingung maksud Yakran dihina. Yakran membuang makanan di depannya berteriak. Meja di sebelah mendapatkan pangsit sebanyak 7 buah. Namun di meja mereka hanya mendapatkan 6. Yugang benar-benar tidak bisa santai. Dia selalu dibuat marah oleh 2 orang itu. Dia memanggil Pung Chion, tapi Yakran masih tidak diam. Dia terus memaki dan bahkan memerintahkan untuk menutup kedai makanan tersebut. Saat itu, suara tulang terdengar memenuhi ruangan. Yugang lalu mengajak mereka untuk segera pergi meninggalkan kedai. Pung Chion menggendong Yakran dan mengikuti perintah Yugang. Sedangkan Yakran yang telah dipelintir berteriak untuk melepaskannya. Ia ingin menghabisi mereka semua.
Pengunjung kedai terlihat ketakutan. Mereka dengan keringat dingin ketika melihat Yakran yang terpelintir. Mereka bingung, apakah mungkin seorang yang terpelintir seperti itu masih bisa hidup? Namun sebelum Yugang meninggalkan kedai, pelayan yang sebelumnya menghentikannya mengatakan, mereka harus membayar sebelum meninggalkan kedai. Tapi Yugang sepertinya terbawa suasana membentak. Pangsit yang mereka sajikan hanya 6, jadi jangan harap ia akan membayarnya. Waktu berlalu di malam hari, di sebuah kediaman. Terlihat seorang tengah mendapatkan serangan dari orang lain. Seorang dengan tatapan tajam memaki orang tersebut. Dia menanyakan, apakah hanya itu rencana yang pria itu lakukan? Bahkan pelayan saja tidak bisa untuk memberikan poison. Seorang itu dengan kesakitan memohon maafnya. Ia tidak menyangka wanita itu akan membalikan mejanya. Orang itu adalah pemimpin skuad eksekusi kultus demonik Simsu. Simsu mengatakan pada orang di depannya untuk memberikannya satu kesempatan lagi. Pria kecil itu disebut Guangdong, atau lebih tepatnya paman dari Yugang. Simsu menatap wajah Guangdong bergumam. Ia benar-benar tidak terbiasa dengan wajah itu. Bisa-bisanya, Guangdong berpenampilan seperti anak-anak, padahal usianya telah menginjak 60 tahun. Terlebih lagi, alasan Guangdong mempertahankan penampilan anak-anak karena dia dikutuk setelah memakan manusia saat masih muda. Jika ia memohon setelah gagal, ia pasti akan binasa. Simsu mengatakan dengan yakin, jika ia diberi kesempatan lagi, ia pasti akan berhasil. Guangdong meninggalkan Simsu mengatakan, ini adalah terakhir kalinya ia bersikap lunak pada Simsu karena hubungan keluarga. Simsu harus berhasil. Jika tidak, maka jangan salahkan dirinya akan mengakhiri mereka semua. Simsu kemudian meninggalkan tempat dan pergi. Dia bergumam. Pertama, skuad Ghost Shadow harus memancing Pung Cheon sejauh mungkin. Lalu sekembar iblis Yin dan Yang akan menemaninya mengurus Yugang. Ia yakin itu adalah rencana yang sempurna. Mereka ternyata menuju di mana Yugang dan yang lainnya menginap. Setelah dekat, Simsu memerintahkan iblis kembar untuk berhenti dan mengamati. Mereka melihat Yugang yang tengah duduk di tepi jendela. Simsu menggunakan telepati untuk mengatakan pada mereka bahwa mereka harus mengecamkan apa yang akan ia katakan. Saat ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka gagal, maka mereka akan binasa. Yugang dari lantai atas melihat kerumunan malam bergumam. Cinta sejati yang bisa ditemukan di mana saja. Jika saja ia bisa seperti mereka. Lamunan kesedihan jomblo Yugang dihentikan oleh suara umpatan dari Yakran yang mengatakan bahwa waktu sudah larut. Sebaiknya tupai Yugang segera beristirahat. Yugang mengumpat kesal. Menurutnya, kenyataan yang ia rasakan begitu pahit. Bukannya bersama wanita anggun, tapi dia malah berakhir dengan wanita urakan. Dia bahkan memaki Pung Cheon yang membiarkannya satu kamar dengan Yakran. Sedangkan Yakran kesal karena Yugang yang tidak segera tidur dan mengganggunya. Dia berteriak bahwa jika kulitnya akan kasar jika ia terlambat tidur. Apakah Yugang mau bertanggung jawab? Yugang tidak menjawab apapun, karena dia tahu berdebat dengan wanita tidak akan ada habisnya. Dia menghela nafasnya panjang-panjang dan mengalah. Dia bergerak untuk ke tempat tidurnya. Tapi tiba-tiba, sebuah anak panah melesat melewatinya. Itu melesat namun hampir menghujam Yakran dan berhenti di dinding. Yugang dan Yakran terdiam bingung penuh tanya. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Kini ada banyak lebih anak panah yang menargetkannya. Ekspresi Yugang menegang. Dia bisa merasakan kedatangan anak panah tersebut. Jadi dia segera menunduk untuk menghindarinya. Begitu juga dengan Yakran. Dia melompat untuk menghindari hujaman anak panah itu. Yakran berteriak kesal memaki Yugang. Dirinya hampir binasa. Mengapa mereka yang menargetkan Yugang malah berusaha untuk menghabisinya juga? Yugang juga bingung dengan kejadian itu. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu Pung Cheon. Benar saja, tidak lama setelah itu Pung Cheon datang berteriak memanggil Yugang. Dia begitu mengkhawatirkannya. Dia datang melalui jendela di mana Yugang tadi berada. Ada hal yang membuat Yugang terkejut dan tidak habis pikir.
yaitu anak panah yang menghujam punggung Pung Cheon, malah hancur bagaikan membentur sebuah besi. Yugang mengatakan dirinya baik-baik saja. Lebih baik Pung Cheon segera pergi untuk menghabisi musuh. Pung Cheon yang masih menerima hujaman anak panah di punggungnya, dengan santai mengatakan, ia akan segera melakukannya. Seolah anak panah itu hanyalah sebuah mainan yang menggelitik punggungnya. Walaupun Pung Cheon mengatakan akan segera mengurus musuh, tapi Pung Cheon tidak lupa tugasnya melindungi Yugang. Dia memberikan tekanan pada titik akupuntur Yugang, yang membuat Yugang terkejut sekaligus tidak bisa bergerak. Pung Cheon menggendong Yugang dan terbang keluar. Yugang panik berteriak, bukankah ia hanya mengatakan untuk menghentikan musuh? Tapi mengapa membawanya? Pung Cheon tidak menghiraukan ocehan Yugang mengatakan, ia tidak bisa meninggalkan Yugang di tempat berbahaya seperti itu. Yugang masih marah menimpali, bukankah membawanya seperti itu akan menjadi lebih berbahaya? Di dalam penginapan, Yakran yang ditinggal berteriak, bagaimana dengan dirinya? Mengapa dirinya ditinggal? Apakah ia tidak penting bagi mereka? Yakran ketakutan tidak tertahan sampai-sampai wajahnya putih pucat. Pung Cheon dengan menggendong Yugang di tangan kirinya. Dia menarik pedang di tangan kanannya dan mulai menebas. Tebasan Pung Cheon mengerikan. Tidak ada kata ampun bagi musuh yang berani menargetkan tuannya. Sekali tebas langsung tiwas. Lagi dan lagi Pung Cheon menebas lebih banyak yang membuat musuh sedikit kesulitan. Pung Cheon mengejar mereka yang tersisa. Orang-orang kultus demonik memancing Pung Cheon untuk mengejar mereka. Salah satu dari mereka berteriak untuk terus pancing Pung Cheon menjauh dari penginapan. Dengan begitu, Simsu bisa mengurus pemimpin muda kultus demonik. Namun sebelum kata-katanya selesai, dia melihat Pung Cheon yang terbang melewatinya bersama dengan Yugang di gendongannya. Pung Cheon yang kesal menebaskan pedangnya berteriak, mereka begitu kurang ajar, apa yang mereka pikir sedang lihat. Seorang itu tidak bisa lagi mengerti dengan kekuatan Pung Cheon, hingga dia pasrah dengan wajah datar tidak bergerak, menerima serangan yang menebas tubuhnya. Di sisa-sisa kepasrahannya dia bergumam, mengapa pemimpin kultus muda bersama dengan Pung Cheon? Dan di saat berikutnya, dia segera binasa tanpa sisa. Berpindah di penginapan, Simsu dan dua orang bawahannya tengah mencari keberadaan Yugang. Namun dia hanya menemukan Yakran seorang diri. Simsu dengan panik menanyakan pada Yakran, apakah Pung Cheon pergi? Yakran dengan sedikit khawatir membenarkannya. Dan yang lebih penting, mengapa mereka berbicara secara formal dengannya? Simsu menunjukkan wajah gelapnya mengatakan, sepertinya mereka telah gagal lagi. Mendengar hal itu keluar dari mulut pemimpin mereka, kedua bawahannya terkejut panik. Simsu mengingat kembali apa yang dikatakan Guangdong. Meski Simsu dan dirinya adalah anggota keluarga, ia akan memberikan kesempatan terakhir. Ia tidak ingin tahu, yang harus Simsu berikan padanya adalah keberhasilan. Kedua bawahan Simsu saling pandang, yang kemudian mereka memilih untuk melarikan diri. Mereka ingin lepas dari ikatan kultus demonik. Namun Simsu sepertinya tidak membiarkan mereka pergi. Dia meraih dua dagger dari dalam jubahnya mengatakan, untuk tidak perlu terburu-buru. Simsu segera melemparkannya dan menghujam keduanya hingga binasa. Simsu mengatakan dengan pahit bahwa mereka akan tetap binasa bersama. Simsu menyentuh tubuhnya sendiri dan mengakhiri hidupnya di depan Yakran. Yakran terkejut, ada rasa jijik dan juga kesal, semua bercampur. Yakran mendekati tubuh Simsu dan mencoba untuk memeriksa apakah Simsu benar-benar binasa. Yakran tidak habis pikir dengan orang-orang demonik. Apakah mereka tidak menghargai hidup mereka sendiri? Dari kejauhan, terlihat Pung Cheon telah datang dengan masih menggendong Yugang di tangannya. Dia segera membebaskan Yugang dari tekanan titik akupuntur agar dapat kembali bergerak. Yugang penuh dengan cairan merah memakai kesal. Apakah melumuri dirinya dengan cairan merah adalah rencana Pung Cheon? Pung Cheon tidak menghiraukan Yugang karena dia melihat hal yang tidak terduga. Yugang juga terkejut melihat tiga orang berserakan di lantai. Pung Cheon memeriksa tubuh itu dan mengenali mereka adalah Simsu dan Iblis Yin Yang. Yugang menanyakan pada Yakran, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Yakran segera memberikan penjelasan.
Yang pasti, ia tidak melakukan apapun. Shimsu itu tiba-tiba menghabisi si kembar Yin Yang, dan Shimsu menghabisi dirinya sendiri setelah mengatakan sesuatu tentang kegagalan. Yugang melipat tangannya mencibir. Jika mereka menghabisi diri mereka sendiri, itulah alasan Yakran masih baik-baik saja. Yakran yang dicibir tentu saja kesal berteriak. Mereka seenaknya binasa tanpa memberinya waktu untuk bertanya. Dan yang lebih penting, bisa-bisanya mereka meninggalkan tempat seperti itu seorang diri. Yakran juga tidak luput untuk memaki Pung Cheon. Apakah dirinya terlalu berat untuk dibawa? Lihat saja, suatu hari nanti ia akan menghabisi Pung Cheon dari belakang. Namun kata-kata Yakran terhenti ketika melihat Pung Cheon mengeluarkan sebuah botol dan menumpahkan isinya pada tubuh Shimsu dan si kembar Yin Yang. Hanya dalam sekejap mata, itu menghilang, hanya meninggalkan jejaknya saja. Sikap Yakran tiba-tiba berubah drastis. Walaupun dalam hatinya ketakutan, dia mengatakan, tubuh itu menghilang, seperti yang diharapkan dari Pung Cheon yang kuat. Pung Cheon segera mengajak mereka untuk pergi, karena tidak aman bagi mereka untuk terus berada di sana. Yugang dan Yakran membenarkannya dan mereka meninggalkan tempat. Beberapa hari berlalu, mereka telah mengendarai kereta kuda menuju tempat selanjutnya. Yakran mengatakan pada Yugang, tidak akan pernah ada yang tahu apa yang akan Yugang rasakan, bukan? Itu seperti sudah terbiasa memutar leher. Yakran sepertinya melakukan hal yang biasa dia lakukan dengan marah-marah, yang membuatnya mendapatkan hukuman dengan dipelintir. Walaupun begitu, tetap saja tidak membuat Yakran jera. Dia memaki marah. Mereka telah melanjutkan perjalanan selama 4 hari. Mereka belum membasuh tubuh mereka sama sekali. Baunya seakan-akan menghabisinya. Tidak bisakah mereka berhenti sejenak? Jadi dia bisa memeras beberapa keringat dari tubuh tuan muda itu. Yugang tidak protes kali ini. Dia menahan diri bergumam. Yakran tidak pernah waras, tapi hari ini memang hari yang terburuk. Yugang memerintahkan untuk Pung Cheon menghentikan perjalanan mereka dan menemukan sungai. Namun Pung Cheon juga keras kepala. Yugang harus menahannya. Yugang memaki kesal. Pung Cheon bisa mengatakan itu karena dia berada di luar dan bisa menghirup udara segar. Yugang memaksa untuk Pung Cheon memutar keretanya, tapi tiba-tiba kereta berhenti seketika. Yugang dan juga Yakran bingung, tapi mereka mengerti setelah mendengar suara Pung Cheon yang menanyakan identitas seseorang yang menghadang kereta mereka. Yugang penasaran melihat keluar menanyakan pada Pung Cheon apa yang terjadi. Terlihat 2 orang menghadang kereta. Seorang pria parubaya menangkupkan tinjunya, meminta maaf dan menyebutkan namanya. Dirinya adalah Pilwung, yang menjalankan akademi bela diri di Xi'an. Pung Cheon sepertinya mencurigai mereka. Dia menarik pedang di punggungnya dan niat menghabisi mulai menyebar. Yugang yang merasakan niat menghabisi Pung Cheon menegurnya, meminta untuk Pung Cheon tidak mengancam orang yang tidak bersalah dan segera beri bantuan pada mereka. Yugang mengatakan itu karena kereta kuda mereka berdua telah rusak. Pung Cheon yang menerima perintah segera melakukan tugasnya. Dia mengangkat kereta rusak yang menghadang jalan itu dan melemparkannya ke dalam jurang. Pung Cheon mengatakan, jika mereka ingin daging kuda, maka cepat ambil di jurang. Yugang yang melihat tingkah Pung Cheon hanya bisa menepuk kepalanya bergumam. Pung Cheon benar-benar gila. Pilwu mengatakan dengan terbata-bata, jika mereka tidak keberatan, apakah mereka bisa memberikan tumpangan pada nona mudanya dan juga dirinya? Yugang yang menjawab, ia akan memberikan tumpangan, jadi tidak perlu khawatir. Wanita itu dengan senyuman manis berterima kasih dan memperkenalkan diri. Dirinya adalah Seolbin. Yugang mempersilahkan Seolbin untuk masuk ke dalam kereta dengan sopan. Tapi tiba-tiba, Seolbin berteriak ketakutan ketika melihat Yakran. Yugang menahan Seolbin agar tidak terjatuh. Dia menenangkannya. Yakran adalah manusia jadi tidak perlu takut. Setelah tenang dan kereta berangkat, Yakran membuka suara untuk memecahkan keheningan. Dia mengatakan, Seolbin lumayan cantik. Seolbin pasti telah membuat beberapa pria menangis. Seolbin menjawab singkat tidak. Yakran tidak bisa diam dan terus menanyakan hal-hal lain pada Seolbin, dan dia mendapatkan jawaban yang sama. Yakran mencibir,
Jawaban Seolbin selalu sama karena takut. Sungguh membosankan. Yugang yang melihat itu bergumam. Tapi akan aneh jika Seolbin tidak takut. Dia melirik Seolbin dan meneruskan. Apa yang harus ia lakukan untuk memecah kecanggungan itu? Namun pemikiran itu tiba-tiba hilang ketika dia mendapatkan transmisi suara dari Seolbin yang memanggil Yugang dengan sebutan Tuan Muda. Yugang tersentak dan mengerti situasinya. Apakah Seolbin adalah orang yang dikirim kultus demonik untuk menghabisinya? Yugang masih tidak mengerti apa yang akan dilakukan orang-orang demonik itu padanya. Yugang menanyakan dalam transmisinya, apakah Seolbin dikirim untuk menghabisinya? Seolbin menimpali tidak. Namun sebelum kata-katanya selesai, tiba-tiba teriakan Pung Cheon terdengar bahwa wanita itu berbahaya. Dia menembus dinding kereta dengan tangan kosong. Dengan kecepatan yang luar biasa, tangan Pung Cheon menggenggam kepala Seolbin. Sebelum sempat diberikan pertanyaan, pada akhirnya Seolbin segera menggigit sesuatu dari dalam mulutnya, dan dia binasa seketika. Yugang dengan khawatir menanyakan, apakah Seolbin binasa? Pung Cheon membenarkannya. Waktu yang diperlukan lebih pendek daripada menekan titik akupunturnya. Pilwung juga melakukan hal yang sama. Sedangkan Yakran masih tidak bisa mengatakan apa-apa. Tubuhnya bergetar ketakutan. Yang kemudian dia berteriak menanyakan, siapa mereka berdua? Mengapa banyak sekali orang yang mengakhiri hidup ketika bertemu dengan mereka berdua? Pung Cheon menatap Yakran dengan tatapan seolah tidak senang dengan pertanyaan itu. Yakran masih tidak diam. Dia mengatakan, mengapa orang-orang mengakhiri hidup hanya karena orang seperti mereka? Pung Cheon segera memberikan titik akupuntur agar Yakran tidak banyak gerak dan berbicara. Yakran jatuh tidak sadarkan diri. Pung Cheon menunduk mengatakan maafnya. Itu adalah kesalahannya karena tidak membuatnya pingsan sebelum membuat kerusuhan. Yugang tidak memperdulikan dan mengajukan pertanyaan. Bagaimana Pung Cheon mengetahui jika Pilwung adalah kiriman dari kultus demonik? Pung Cheon menceritakan bahwa ia memberinya 2 pertanyaan melalui transmisi suara. Dari grup demonik mana Pilwung berasal? Siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu? Saat itu, ekspresi wajah Pilwung berubah total. Ia ingin membuat gerakan tapi dengan mengesankan. Pilwung mengakhiri hidupnya sendiri. Yugang gelisah. Pung Cheon memancing dan menangkapnya. Pung Cheon cukup aneh tapi dia cukup jeli. Pung Cheon menunduk mengatakan, fakta bahwa mereka bisa melacak Yugang tanpa sepengetahuannya. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia berpikir seseorang telah menandai Yugang dengan aroma 1000 mil. Yugang terkejut mendengarnya. Ia tidak menyangka akan sejauh itu. Aroma 1000 mil. Sebuah aroma yang hanya bisa dicium oleh mereka yang telah menguasai seni pelacakan yang hebat. Jejak aroma 1000 mil menghilang ketika seseorang telah ditandai. Jadi seseorang yang ditandai tidak akan mengetahuinya sama sekali. Itu adalah metode pelacakan yang tidak ada tandingannya. Yugang membenarkannya. Itu sangat masuk akal. Dia menanyakan apakah ada cara untuk menghilangkannya. Pung Cheon mengatakan, mereka bisa membakarnya dengan panas teknik Sorcerer Sun. Tapi Yugang harus menahan sakit yang sesaat. Yugang dengan percaya diri mengatakan, ia bisa menahan sakit yang sesaat itu, jadi cepat lakukan padanya. Yugang tanpa basa-basi duduk bersila di tengah kereta sesuai instruksi dari Pung Cheon. Pung Cheon memberi aba-aba bahwa dia akan segera memulainya. Sebuah sengatan yang panasnya luar biasa menjalar di tubuh Yugang dan seketika merambat ke seluruh tubuhnya. Yugang mengejang dan berteriak kesakitan. Dia hampir kehilangan kesadarannya karena hal tersebut. Setelah selesai, Yugang ketakutan bergumam. Ia tidak ingin melakukannya lagi. Untungnya, itu benar-benar sesaat. Namun ekspektasi Yugang tidak sesuai dengan kenyataan. Pung Cheon tiba-tiba menyentuh kepalanya lagi dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Yugang berteriak kesakitan ketika panas menyerang tubuhnya. Dia berteriak memaki Pung Cheon. Bukankah Pung Cheon mengatakan hanya sesaat? Pung Cheon berteriak dengan yakin membenarkannya. Itu hanya sesaat. Sesaatnya itu 15 menit. Yugang yang melihat semangat dalam ekspresi Pung Cheon bergumam memaki. Pung Cheon benar-benar menikmatinya. Yugang hampir pingsan berkali-kali karenanya. Berpindah di tempat di mana Seolbin
ditinggalkan bersama dengan Pilbung. Di batu besar di mana mereka disandarkan, terlihat tulisan yang mengatakan, "Berani menatap mataku lagi, maka kau akan binasa." Dan yang menemukannya adalah Guangdong. Dia berteriak marah, mereka berani mengejeknya. Guangdong mengatakan bahwa perintah kultus demonik yang baru, Somyun itu salah. Dia seharusnya memerintahkan untuk menghabisi ketua kultus muda Yugang. Tapi dia hanya diberi perintah untuk menyampaikan keinginannya untuk memastikan kebebasan Yugang. Guangdong menendang batu dengan marah berteriak, "Sejak kapan kultus demonik menjadi sebaik ini?" Guangdong meratkan giginya bergumam. Ia tidak bisa melakukan apapun karena perintah ketua kultus. Dia segera memanggil bawahannya Holy Pyo. Seseorang muncul dan dengan cepat menerima perintah. Guangdong meneteskan sesuatu pada tangannya sendiri mengatakan, ia telah menandai dirinya sendiri dengan aroma 1000 mil. Ia akan mengejar Yugang sekarang. Dia memerintahkan Holy Pyo untuk pergi ke cabang Sangsi, laporkan situasinya dan panggil bala bantuan. Setelah laporan selesai, Holy Pyo bisa kembali ke kultus. Perintah itu membuat Holy Pyo terkejut. Dia berusaha menanyakan apa maksud dari perintah itu. Namun Guangdong tidak ingin menjelaskannya. Dia memerintahkannya agar tidak membantah. Dengan tatapan yang kejam, Guangdong mengatakan, saat waktunya tiba, dirinya Lightning Child akan pergi ke akhirat dengan Pung Cheon bersamanya. Dan chapter pun berakhir. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.